Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Semangat ya, kita bukan pewaris tapi perintis. Masih bersama bintang tamu kita Farel Prayoga ya. Nah baik Ustaz Syam, ini waktu kita ngerintis kadang-kadang nih ya, kita minta tolong sono ditolak, minta tolong sono ditolak. Giliran kita udah jadi aja ya, malah datang nih ya. Nah ini untuk menyikapi orang-orang yang seperti ini nih ya, gimana apakah kita pada saat ini, kita maki-maki balik, lu kemana aja dulu, apa gimana nih? Bagusnya bijaksananya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Farel, Bang Ali, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang muncul ketika kita sudah sukses, bukan hanya muncul, ngaku-ngaku keluarga. Ngaku-ngaku masih saudara. Subhanallah. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita menjadi orang yang dideketin, bukan orang yang dijauhin. Walaupun dahulu kita dijauhin, sekarang sudah dideketin sama manusia. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama itu, subhanallah, ketika dia berpakaian, dia jaga pakaiannya. Dia jaga selalu pakaiannya menjadi pakaian yang selalu terbaik. Ketika ditanya, kenapa engkau berpakaian yang selalu baik wahai guru? Bukankah banyak orang-orang soleh yang berusaha tampil sederhana, tapi engkau selalu memakai pakaian terbaik? Apa kata beliau? Saya memakai pakaian terbaik sebagai kode kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahwa di sini ada orang kaya yang siap membantu. Subhanallah. Jadi kalau ada yang mau pakai pakaian bagus, harus diniatkan supaya bisa ngasih kode kepada orang-orang susah bahwa hei orang miskin, saya siap membantu kalian. Saya siap dalam rangka menolong kalian. Jadi kalau ada yang mendekat, bersyukurlah kepada Allah bahwa engkau adalah orang yang dimintai pertolongan, bukan orang yang meminta tolong. Kemudian yang kedua, bagaimana menghilangkan sakit hati tersebut? Sering kita dengar kisah baginda Nabi SAW ketika berjumpa dengan orang yang pernah menyakiti hati beliau, beliau katakan, saya sudah maafkan, tapi jangan muncul di hadapan saya lagi. Kenapa? Karena setiap memandang wajahmu, saya teringat sakit yang terdahulu ada pada diriku. Subhanallah. Maka beliau tidak mau melihat wajahnya, tapi beliau tetap berbuat baik kepadanya. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda pernah sakit hati sekali sama ponakannya. Kenapa? Ponakannya ini menjadi seorang yang menggosipi daripada anak Abu Bakar As-Siddiq, ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Lalu Abu Bakar As-Siddiq karena sakit hatinya, nih orang jahat banget, dihentikan bantuannya kepada orang tersebut, ponakan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau senang untuk dimaafkan? Maka kalau engkau senang untuk dimaafkan, maka berusahalah untuk memaafkan orang lain. Memang sifat pemaaf itu mahal harganya, sehingga hadiahnya juga surga. Wal afina 'anin nas. Dia menjadi pemaaf bagi manusia, tapi sebelumnya wal kadhiminal ghaidh. Dia berusaha menahan amarahnya. Kalaupun ada marah itu di hati, tapi tidak ditunjukkan dengan reaksi tubuhnya ketika dia sedang marah. Dia tidak tunjukkan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dia tidak tunjukkan dengan kezalimannya terhadap orang lain. Kalau ada orang yang pernah meremehkan kita, lalu akhirnya datang minta tolong kepada kita, saya rasa sih sebagai manusia yang normal pasti akan bersyukur kepada Allah. Inilah dulu orang yang meremehkan saya, sekarang dia minta tolong kepada saya. Tapi jangan sampai itu membuat kita merasa punya kekuatan. Kekuatan tetap milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak merasa membantu orang tersebut, kita cuma agennya Allah dalam rangka menyalurkan bantuan kepada orang yang patut untuk dibantu. Maka subhanallah, jadilah orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dan juga menolong orang lain. Alhamdulillah. Semangatlah, wahai perintis. Semangatlah. Engkau lagi berjuang. Semangatlah, wahai perintis. Karena banyak yang bergantung, berharap padamu. Semangatlah, wahai perintis. Allah menakdirkan kita menjadi manusia. Allah menugaskan kita berada di muka bumi ini untuk
menjadi khalifah. Banyak yang berharap dari diri kita. Hidup ini bukan hanya saat ini. Kelak kita punya keluarga. Kelak kita punya anak. Kelak kita punya cucu. Ukir sejarah baik padamu. Senantiasalah kita berniat baik. Allah takdirkan kita untuk jadi orang baik. Jangan lupakan itu. Jangan pernah berputus asa. Ketahuilah, Allah senantiasa berada pada sisi hambanya, sesuai prasangka hambanya. 14 tahun, 15 tahun baru ketemu ibu. Iya. Panggil apa sama ibu? Nggak bisa berkata-kata sih waktu ketemu kemarin, langsung peluk kayaknya sih. Peluk. Iya. Terus Farel bilang apa? Panggilnya apa? Ibu, mama, bunda. Ibu. Ibu. Coba ibu lagi nonton tuh. Ibu, assalamualaikum. Ibu sehat-sehat ya di sana, semangat, salam sama keluarga ya. Rel, seandainya bisa diputar waktu, Farel minta mau ngapain? Hidup seperti apa? Bersama ibu, bersama ayah gimana? Kalau boleh balik ke masa lalu, paling aku pengen pengen tahu dari awal kalau sebenarnya aku tuh punya ibu kandung sama ibu sambung gitu. Apa keinginanmu untuk membahagiakan sosok ibu? Keinginanku sekarang atau kemarin? Terserah. Sekarang, mau ya. kemarin terserah. Sekarang. Kalau sekarang aku pengen ajak main-main lagi sih. Soalnya kemarin cuman sempat ke mall aja. Aku pengen main ya, mau main kemana kek atau enggak ya, intinya kayak quality time sama ibu gitu. Kalau ibu pernah waktu ketemuan itu, ibu minta apa? Gak ada, gak minta apa-apa. Tapi sebagai seorang anak pasti ada perasaan apa yang diminta. Kira-kira ibu butuh apa? Mungkin mungkin ibu kayak butuh ya, ibu butuh kebutuhan ekonomi aja sih mungkin ya. Ya mungkin ibu butuh itu. Karena waktu ketemu kemarin tuh emang kayak nggak ada ngobrol sama sekali, kayak Sama sekali nggak ada lebih ngobrol. banyak peluk soalnya. Wallah. Karena baru pertama kali. Pelajaran besar dari Farel, kita tidak tahu takdir kita. Kita tidak bisa meminta kita dilahirkan dari ibu mana. Ya. Kita tidak bisa memilih siapa ayah kita. Jalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Ketahuilah, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tetap berbaik sangka. Dia melahirkanku tapi dia tidak mengurusku. Tapi dia penyebab engkau lahir di muka bumi ini. Karena kamu pernah berada di rahimnya. Engkau pernah menyebabkan mengalirnya darah. Ibu, makasih banyak ibu. Ya Allah, panjangkan umur ibuku. Sehatkan. Amin ya Allah. Aku rindu ibu. Aku sayang ibu. Ya Allah, masukkanlah kedua orang tuaku ke dalam surgamu ya Allah. Amin. Aku tidak ingin berharap apa-apa. Aku ingin lihat kebahagiaan ibuku. Farel doa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ampunilah dosa-dosaku. ampunilah dosa-dosaku Dan dosa kedua orang tuaku. dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Sebagaimana mereka menyayangiku di masa kecilku. Coba baca Al-Fatihah buat ibu. Mendoakan, mengirimkan doa Al-Fatihah buat orang tua yang masih hidup. Itu diberikan keberkahan hidup. Al-Fatihah buat yang sudah meninggal. Itu mendapatkan ampunan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Belajar dari kisah Farel, ketahuilah Allah lagi memeluk kita. Lewat kisah yang dihadirkan, mengajarkan kita untuk banyak bersyukur, banyak bersabar, syukur, sabar. Syukur mendapatkan nikmat, sabar menjalani takdir. Baik, mungkin sedikit ada kesimpulan yang disampaikan. Baik, subhanallah hari ini kita banyak muhasabah diri ya sebagai orang tua bahwa anak itu adalah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak memiliki hak untuk dilindungi, disayangi, diperhatikan, dididik, dibimbing dan kita sebagai orang tua jangan pernah memanfaatkan anak kita tetapi kita membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendoakan semoga anak berhasil dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Farel Prayoga hari ini. Sama-sama, Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah. Astaghfirullah.